berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya semua dalam keadaan sehat, bersukacita bersama-sama dengan keluarga. Puji Tuhan karena kita memiliki Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun situasi dan keadaannya, Dia tetap menyertai kita. Dia selalu siap untuk menolong kita keluar dari semua permasalahan kita. Oleh sebab itu, apapun yang sedang menjadi pergumulan kita saat ini, setelah kita melewati semua aktivitas kita sepanjang hari ini, mungkin kita mengalami masalah-masalah yang berat, situasi-situasi yang tidak mudah diselesaikan. Tetapi mari kita datang kepada Dia, kita bawa semua hal itu kepada Dia. Karena Yesus Kristus sendiri selalu berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau senantiasa peduli dengan keadaan kami, Engkau senantiasa melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Saat ini kami menghampiri tata kasih karunia-Mu dengan darah Yesus Kristus yang melayakkan kami dan memberi kami kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kami membawa semua beban berat kami kepadamu, karena kami sangat percaya di dalam hadirat Tuhan, maka kami boleh menikmati kelimpahan damai sejahtera-Mu, ketenangan hati, kelegaan, bahkan jalan keluar yang kami butuhkan. Tuhan akan memberikannya kepada kami, sehingga kami semua boleh mengalami kebebasan penuh di dalam hidup ini. Bapa, terimalah pujian penyembahan kami sebagai korban persembahan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih Tuhan, kami percaya
padamu Tuhan, layak disembah. Jadikan kami Tuhan alat-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu. Biar setiap kami Tuhan membawa jiwa-jiwa kepadamu Yesus. Kami rindu Tuhan, setiap orang haus akan Engkau Tuhan. Glory bagimu, sebab Kau layak disembah. Haleluya. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya padamu Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan. Hidup itu adalah pilihan. Kenapa hidup kita adalah sebuah pilihan? Karena ketika Tuhan ciptakan kita sebagai makhluk yang lebih mulia dari semua ciptaan yang lain, kita ini diberi yang namanya kehendak bebas untuk memilih, untuk memutuskan segala sesuatu dalam hidup kita. Cuma konsekuensinya karena kita diberi kehendak bebas untuk membuat pilihan, tidak selamanya kita bisa buat keputusan yang benar. Tidak semua pilihan yang kita buat itu tepat, sehingga karena kita salah memilih, akibatnya hidup kita diperhadapkan dengan situasi yang buruk, situasi yang semakin bermasalah. Nah, kita semua pasti dalam hidup ini kan ada banyak sekali memilih. Sejak kita bangun tidur kita udah harus memilih. Kita mau bangun jam berapa, kita harus memilih. Begitu kita mau pergi keluar rumah kita harus memilih baju apa yang kita pakai, kita harus naik apa, semua pilihan. Bahkan ketika kita mau makan siang kita harus memilih, kita mau makan apa. Ini yang punya duit, kalau nggak punya duit nggak ada pilihan, tinggal terima nasib. Semua adalah sebuah pilihan. Dalam perjalanan hidup kita kan kita pasti banyak memilih, banyak yang memilih, ada yang salah, ada yang benar. Mungkin ada yang bisa cerita pilihan salah, lalu akibatnya apa pilihan salah itu? Coba, mungkin kalau ada yang mau cerita silahkan, siapa? Saya sih Pak, saya dulu pengen nikah umur 25 tahun. Dan saya bertemulah salah satu wanita Batak gitu. Dan kita sudah serius dan saya juga sempat memperkenalkan dia sama mamaku lah yang di kampung ya. Nah, dan dia cocok karena marga dia sama dengan marga Opung Boruku, mamanya bapakku gitu. Nah, singkat cerita kita jalan menjalani hubungan gitu. Tapi kesini-sini kan dulu saya tuh kalau pelayanan dari pagi sampai sore gitu kan, kayak rumah makan gitu pagi sampai sore gitu kan. Nah, waktu itu benar-benar tinggal tuh handphone gitu. Handphone aku tinggal di kos-kosan. Pulang dari gereja itu sudah jam 6:30, nyampe rumah bersih-bersih tidur gitu. Nah, pas hari Seninnya mau ngantor, handphone di mana ya gitu. Ternyata itu dia sudah hampir 100 panggilan SMS, begitulah banyak pokoknya. Nah, di SMS terakhir keluar semua tuh kebun binatang ya. Nah, saya kaget tuh, lah hanya gara-gara 1 hari tuh gitu. Karena biasanya kan ya zaman dulu kan masih muda, lebay kan, jangan lupa makan apa segala macam kan gitu. Nah, pada hari itu nggak ada komunikasi seperti itu. Sampai keluarlah itu kata-kata. Tapi entah kenapa ya Pak, tiba-tiba itu
rasa sayangnya aku tuh hilang, benar-benar hilang, nggak ada. Saya sempat cerita sama Lai Hendra dulu waktu masih ada di sini, Lai Hendra Surbakti itu. Saya cerita, oh gitu ya gitu. Nah, nggak ada lagi perasaan, sama sekali nggak ada. Nah, ketika dia dia SMS lagi, minta maaf, tapi aku maafin gitu. Tapi itulah kayaknya ini pilihan yang salah gitu kan. Nah, udah aku sudah memutuskan hubungan sama dia, dan ke keluarganya pun saya ngomong baik-baik sama orang tuanya kalau memang nggak bisa lanjut. Ke mama saya juga ngomong begitu. Nah, 3 bulan berikutnya ketemulah sama mantan pacar saya yang sekarang jadi istri. Nah dari situ mulailah menjalin hubungan lagi. Pas waktu pernikahan dia sempat ngancam sih, Pak, saya akan datang ke pernikahanmu gitu. Sama yang lama. Sampai dia inbox dari sosial media tuh ke istri saya yang sekarang, jangan pacaran, jangan mau sama Manik Nenggolan, no gitu. Itu sih kayaknya saya salah memilih karena terlalu fokus pada usia yang saya targetkan waktu itu, gitu sih Pak. Oke, itu resikonya memilih gadis pawang binatang. Jadi begitu ada masalah, di absen binatangnya. Oke, ada banyak pilihan yang lain, tidak hanya soal pasangan hidup ya. Ada banyak orang memilih pasangan hidup, setelah itu pernikahannya bermasalah. Ada banyak memilih sahabat, setelah itu persahabatannya bermasalah, hidupnya jadi bermasalah. Bisa juga kan, tapi mungkin ada yang lain, misalnya masalah rumah tangga atau pilihan-pilihan di rumah begitu. Kalau saya mungkin zaman dulu ya Pak, waktu masih mau memasuki perkuliahan, jurusan untuk perkuliahan. Saya tuh paling gak suka yang namanya hitung-hitungan gitu. Terus tapi orang tua saya maunya tuh yang begitu-begitu, makanya masuknya IPA dan IPA gitu. Aduh, saya pikir gimana ya caranya, tapi ya sudahlah saya jalankan gitu. Di pertengahan saya mikirnya, aduh IPA apa IPS, kan kalau sekarang langsung dijuruskan, kalau dulu belajar dulu terus baru 2 pilihan. Terus saya pikir-pikir gini, kalau saya harus memilih IPA, saya nggak suka harus hitung-hitungan, jelimet gitu ya, apalagi aduh accounting lah apa gitu. Tapi kalau IPS saya harus menghafal semua, padahal sementara mungkin pemikiran saya, penghafalan saya itu tidak sebagus yang mestinya gitu. Waduh, saya harus memilih yang mana, waktu itu begitu Pak. Jadi tapi orang tua saya langsung IPA, harus IPA, menuju ke kedokteran, menuju ke mana-mana. Zaman dulu kan kalau orang Batak harus dokter, insinyur dan sebagainya. Tapi terus saya bilang gini, ya Tuhan saya mau jalanin aja gitu, saya mau jalanin aja. Kalau bilang orang tua saya bilang IPA, ya udah. Kalau nanti tengah jalan saya nggak tahu ya mam gitu ya, berhenti tengah jalan saya nggak tahu ya mami gitu. Pokoknya jalanin aja kata orang tua saya. Ya udahlah saya masuk IPA Pak. Dan puji Tuhan ini memang kalau dulu kan kita milih ini tapi dan dilihat dulu bisa apa tidak gitu. Ternyata puji Tuhannya bisa gitu. Akhirnya saya masuk IPA. Di pertengahan jalan susah banget untuk belajar akuntansi itu. Puji Tuhannya begitu lulus dari SMA saya dimasukkan ke universitas yang accounting juga, akuntansi juga. Ya puji Tuhannya pilihan itu ya benar gitu. Sehingga begitu lulus saya langsung ditangkap karena akuntansi itu kan dulu jarang ya. Langsung ditangkap dan langsung bekerja. Puji Tuhan sih Pak pilihan yang Ya kita kadang-kadang memilih sendiri atau ada yang mendorong kita memilih, apalagi kalau kita anak gitu ya, orang tua kadang-kadang mendorong kita, mengarahkan kita untuk sebuah pilihan. Sama saja pilihan sendiri maupun pilihan yang diarahkan orang tua atau siapa yang memimpin kita, bisa salah bisa benar. Dalam hidup ini selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan seperti itu. Kalau kita buka Alkitab kita dari Matius 7 ayat 12 sampai 14, Tuhan Yesus menyederhanakan berbagai pilihan itu dalam 2 pilihan. Ada 2 pilihan yang
Tuhan Yesus nyatakan yang bisa menentukan kehidupan kita. Tidak hanya di dunia ini, tetapi menuju kekekalan itu seperti apa. Dua pilihan itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dua ayat ini. Ya, kita baca dulu Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14. Nanti kita perhatikan ayat 13 dan 14. Yesus bicara tentang dua pilihan yang sangat penting itu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dari beberapa ayat ini kita bisa mengerti ada dua jalan, yang satu luas, yang satu sempit. Yesus memberi perumpamaan bahwa secara rohani hidup itu seperti sebuah jalan. Kita sedang melangkah di sebuah jalan, ada dua jalan, yang satu luas, yang satu sempit. Yang luas itu pasti leluasa sekali lah. Leluasa sekali, orang banyak yang menjalaninya di situ juga nggak ada masalah, karena jalan itu sangat luas. Satunya sempit, sempit walaupun yang berjalan di jalan itu sedikit, itu pun juga sulit dilalui, karena jalannya sempit. Sesungguhnya dalam hidup itu selalu ada dua jalan itu dalam hidup kita, ada yang luas, ada yang sempit. Yang luas pasti lebih mudah untuk menjalaninya, yang sempit lebih sulit untuk menjalaninya. Ada banyak pergumulan di dalamnya. Sementara yang luas itu sepertinya semuanya oke-oke saja. Secara rohani ini mengajarkan kepada kita, jalan yang luas tidak selalu itu benar. Karena jalan yang luas itu justru sangat berisiko sekali. Coba bayangkan kalau kita ada di jalan layang, apalagi tol, kemudian tidak ada pagarnya, jalannya luas, dan semuanya bisa ngebut nih, semuanya bisa berlomba-lomba kecepatan mengendarai kendaraannya. Kalau tidak ada pembatasnya, tidak ada rambu-rambu yang membatasi batas kecepatannya seperti apa, jalur yang harus dilalui seperti apa. Kalau tidak ada aturan-aturan lalu lintas, jalan layang yang mungkin besar begitu ya, itu justru membahayakan. Dalam hidup itu seperti itu. Jalan luas, jalan yang kelihatannya mudah, di mana kita bisa menjalani hidup itu kelihatannya lancar-lancar saja. Jangan-jangan itu jalan yang paling membahayakan dalam hidup kita. Tidak ada batas. Apa saja yang kau sukai, lakukan. Apa saja yang kau inginkan, raih itu. Apa saja yang kamu nikmati, nikmati itu. Sudah nggak usah ada batas-batas, nggak ada larangan-larangan. Semua yang kamu inginkan, kerjakan saja. Sangat bahaya sekali. Dalam hidup ini, justru batas-batas itu melindungi. Kenapa jalannya sempit? Karena di situ ada batas, di mana setiap orang harus berjuang supaya bisa sampai ke depan, mengatasi semua tantangan, mengatasi semua rintangan, mengatasi semua keterbatasan dalam hidup ini, supaya bisa sampai ke tujuan. Bagaimana jalan hidup kita? Apakah semua lancar-lancar saja? Semuanya tidak ada yang batasi. Tapi ingat, justru itu sangat membahayakan. Jalan kadang-kadang justru yang sempit itu paling aman tuh. Paling aman, karena ada batas-batas yang membuat kita jadi waspada. Kita jalan di tol yang luas begitu, kadang-kadang kan orang mengendarai kendaraan kadang-kadang nggak kontrol, apalagi kalau lagi sepi. Tapi coba lewat gang yang kecil, orang hati-hati betul tuh, menjaga betul tuh, kendaraannya tidak tergores, kendaraannya tidak jatuh, tidak masuk selokan, kendaraannya tetap bisa jalan dengan baik. Kewaspadaan tetap ada dan memperhatikan betul, termasuk ketika misalnya ada orang yang di pinggir jalan memberitahu, hati-hati mas, hati-hati, nanti masuk got,
agak kanan dikit, itu diperhatikan itu. Tetapi kalau jalan luas, lancar, jangankan diberi peringatan yang sangat lembut, diteriakin pun nggak diperhatikan. Dan membuat kita nggak waspada dalam hidup ini. Yang kedua, Yesus memberi perumpamaan ada 2 pintu. Yang satu lebar, yang satu sesak. Ternyata jalan yang luas itu melewati pintu yang luas juga. Sementara jalan yang sempit melewati pintu yang sempit, sesak. Sesak berarti membutuhkan komitmen dan keteguhan hati untuk melewatinya, untuk masuk di dalamnya. Pintu yang luas itu ternyata ujungnya apa? Ujungnya banyak hal-hal yang berbahaya. Ujungnya adalah kebinasaan. Sementara yang sempit, yang sesak, ujungnya adalah kehidupan. Itu yang sedang Tuhan Yesus ingin gambarkan. Dalam hidup ini jangan kita tertipu dengan kondisi yang menyenangkan. Jangan tertipu dengan keadaan yang kelihatannya banyak dengan rezeki. Dengan banyak kemudahan dalam hidup ini bisa lakukan apa saja. Jangan berpikir itu jalan yang benar. Apa yang kita duga jalan yang salah, di mana kita harus lewati banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak kesulitan. Jangan-jangan itu jalan yang lebih benar yang Tuhan tunjukkan. Secara kehidupan kita menuju kekekalan, Tuhan Yesus juga sedang memberi kita sebuah peringatan. Bahwa apa yang mayoritas sukai, apa yang mayoritas sukai dan pilih, tidak selalu itu ukuran yang benar. Di jalan yang benar, di jalan yang besar, yang luas, di pintu yang lebar, itu banyak sekali orang melaluinya. Tetapi apakah itu menjadi sebuah pembenaran bahwa itu pasti benar? Bukan. Karena yang luas, yang lebar itu ternyata ujungnya adalah kebinasaan. Sementara jalan yang sempit, ya pintu yang sesak, ternyata ujungnya adalah kehidupan di dalam Tuhan. Yesus ingin tekankan tidak hanya soal masalah hari-hari kita di dunia ini, tetapi juga bicara tentang kekekalan kita. Ada banyak orang mengapa akhirnya memilih jalan yang luas, pintu yang lebar, karena dia menghindari penderitaan, menghindari kesulitan dalam hidup ini. Tetapi pilihan itu membawa dia justru pada kebinasaan. Orang rela tinggalkan Tuhan. Orang rela menyangkal juru selamat. Orang rela tinggalkan keluarganya. Orang rela melakukan segala sesuatu yang dia sukai, kebebasan yang dia impikan. Tetapi akhir hidupnya penderitaan. Akhir hidupnya setelah kematian, kebinasaan yang kekal. Sementara orang-orang yang bertahan lewati penderitaan, orang-orang yang bertahan dalam kesulitan hidupnya, dalam tantangannya, dan sepertinya jalan hidupnya sangat berat, ada banyak tantangan yang harus dilalui. Tetapi karena dia bertahan, dia tahan uji, dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Ujungnya adalah kehidupan. Akhir hidupnya adalah akhir hidup yang sangat dilimpahi dengan sukacita dalam Tuhan. Dan akhir kematiannya, ujung kematiannya bukan kebinasaan, tetapi hanya sekedar perpindahan menuju kehidupan yang sesungguhnya bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya fokus pada pilihan-pilihan yang sementara. Pilihan yang paling penting dalam hidup kita adalah kita mau memilih jalannya Tuhan yang kelihatan sempit, pintunya Tuhan yang kelihatannya kecil, sesak untuk dilalui, atau kita memilih jalan kehidupan yang kelihatannya sangat mudah, tetapi jauh dari Tuhan, tetapi meninggalkan Tuhan. Kita yang harus memilih. Pilihan orang yang sungguh-sungguh bijaksana, orang yang sungguh-sungguh mencintai hidupnya, mencintai dirinya, dia akan memilih jalannya Tuhan.
walaupun sulit, walaupun berat, walaupun penuh dengan penderitaan. Kalau memang harus dilalui, aku harus terus melaluinya. Punya keteguhan hati, punya kesetiaan kepada Tuhan apapun yang terjadi. Karena jalannya Tuhan, jalan yang paling benar yang harus aku lalui. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami betapa sering kami salah memilih dalam hidup ini. Dan pilihan-pilihan kami yang salah akhirnya membuat kami menjadi orang bermasalah, membuat kami menjadi orang-orang yang harus mengalami berbagai kesulitan yang sebenarnya tidak perlu. Ampuni kalau kami merasa percaya diri, merasa diri kami pintar, merasa diri kami paling tahu, dan kami membuat pilihan-pilihan sesuai dengan pikiran kami sendiri, sesuai dengan keinginan-keinginan kami sendiri. Bapa di surga, kami bersyukur karena Roh Kudus sudah mengarahkan hati kami untuk berani membuat pilihan yang benar, walaupun jalannya sempit, walaupun pintunya sangat sesak. Tetapi kami bersyukur Roh Kudus memberi kami iman untuk bisa mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur karena hati kami tetap teguh hingga saat ini. Kami mempercayai Tuhan Yesus walaupun melewati berbagai kesulitan dan tantangan selama kami mengikut Engkau. Bapa di surga, Engkau kembali menerangi hati dan pikiran dari saudara-saudara kami yang selama ini lebih mengikuti keinginannya sendiri, nafsunya sendiri, hawa nafsunya sendiri, melampiaskan nafsunya. Mereka ingin memuaskan hidupnya dengan semua perbuatan-perbuatan yang berdosa. Mereka merasa senang, tetapi mereka terhilang dari hadapan-Mu. Tapi biarlah Roh Kudus berbicara di hati mereka saat ini. Tarik kembali mereka datang kepadamu Bapa. Bahwa mereka sesungguhnya sedang melangkah di jalan yang salah. Mereka sedang melangkah di jalan yang ujungnya adalah jurang kebinasaan yang begitu mengerikan. Roh Kudus kembali menunjukkan jalan kepada saudara-saudara kami yang terhilang, kepada saudara-saudara kami yang masuk di jalan yang sesat. Mereka boleh kembali menemukan jalan Tuhan dalam hidup mereka. Dengan berbagai macam cara yang ajaib Tuhan bekerja, mereka boleh kembali menemukan jalan yang benar. Walaupun kelihatan itu jalan yang kecil, mereka akhirnya bisa melihat jalan itu. Berani membuat pilihan dalam hidupnya untuk melangkah di jalan itu. Karena itulah jalan yang Tuhan siapkan bagi mereka menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Ada banyak saudara-saudara kami meninggalkan Tuhan karena mereka tidak tahan dengan penderitaan, karena mereka ingin hidupnya lebih baik secara ekonomi, karena mereka menginginkan jabatan yang lebih tinggi, mereka menginginkan hal-hal yang menyenangkan di dunia ini, dan mereka tinggalkan jalannya Tuhan, memilih jalan yang luas, memilih pintu yang lebar di mana mereka lebih leluasa. Tetapi kami sangat percaya Roh Kudus yang pernah menerangi hati mereka akan kembali menerangi hati mereka. Kebenaran tidak ditentukan oleh mayoritas orang yang mengikutinya. Kebenaran tidak ditentukan oleh hati yang senang, perasaan senang, tetapi kebenaran ditentukan oleh kebenaran yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau saat ini saudara sedang meragukan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saat ini kembali arahkan hatimu, buka hatimu, teguhkan imanmu. Kembali datang kepada Dia. Dia tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah membuangmu. Bahkan ketika engkau membenci Dia,
ketika engkau meninggalkan dia, dia tetap selalu siap sedia menghampirimu. Kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidupmu. Tuhan berkati setiap saudara-saudara yang punya keyakinan yang teguh di dalam Yesus Kristus. Tuhan juga berkati orang-orang yang sedang meragukan imannya di dalam Yesus Kristus, supaya mereka boleh kembali diteguhkan imannya. Tuhan juga berkati saudara-saudara kami yang sedang keluar dari jalan Tuhan, supaya oleh berkat Tuhan, mereka akhirnya kembali di jalan Tuhan. Lebih dari semuanya, nama Tuhan semakin dimuliakan. Ketika Yesus Kristus menjadi juru selamat kami, ketika Yesus Kristus menjadi Tuhan kami, kami sangat percaya hidup kami adalah hidup yang berkemenangan. Hidup kami adalah hidup yang diberkati Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang kekal, menuju kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan memberkati setiap pemberitaan Injil. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang memberitakan Injil di berbagai tempat. Pemberitaan mereka biarlah itu menjadi kabar baik bagi semua orang yang membutuhkan jalan yang benar, yang membutuhkan pintu yang benar. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, supaya di negeri ini ada umat Tuhan yang senantiasa memuji menyembah Tuhan dan mengalirkan berkat bagi masyarakat di mana mereka tinggal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi, jangan tertipu dengan sesuatu yang kelihatannya mudah, sesuatu yang kelihatannya diikuti oleh banyak orang. Pilih apa yang Tuhan katakan benar dalam hidupmu. Kalau saudara saat ini sedang mengalami berbagai pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Doa dan harapan kami selalu, saudara selalu ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, dilimpahi dengan anugerah-Nya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan.